Selesai. Pengucapan teks Pancawira Satya. Polisi Pamung Praja dan Tri Satya Samapta Bakti. Siap. Kerjakan. Jalan. Pancawira Satya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Siap. Kami Polisi Pamung Praja setia kepada pemerintah yang sah. 3. Kami sah dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Kami Polisi Pamung Praja menjunjung tinggi patuh dan taat dalam melaksanakan dan menegakkan peraturan dan perundang-undangan. Bakti. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bersama Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dengan sifat kesatria Indonesia dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan dalam rangka Hari Kaum Natal. 3. Kami warga pertahanan sipil dalam menunaikan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan. Ucapan dapat tapi nggak bisa close. Penandatanganan berita acara. Cewek malah Dilanjutkan dengan penyerahan peralatan secara simbolis. Ya op mas. Pinter bapak bokeh. Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada acara peringatan hari ulang tahun. Istirahat di dan selamat pagi. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, para pejabat sipil, Dewan Polisi Pamung Praja, disertai harapan agar terus melaksanakan pengabdian terbaiknya kepada bangsa dan negara. Agak coklat ya. Hadirin dan anggota Satpol PP yang saya cintai dan banggakan. Hari ulang tahun Satpol PP tahun 2011 ini mengambil tema membangun kemitraan Satpol PP dengan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tema ini dipilih sejalan dengan upaya yang dibangun, perlu didukung oleh iklim birokrasi yang mengedepankan aspek kebersamaan, konsisten dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menumbuhkan bahwa penciptaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pemerintah semata. Sinergitas segenap komponen
termasuk masyarakat, dan didukung dengan paradigma saling bekerja sama serta saling memberdayakan dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi, tanpa melupakan bahwa tanggung jawab utamanya ada pada pemerintah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus secara konsisten melaksanakan esensi membangun Satpol PP yang profesional melalui implementasi peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan tindak lanjutnya. Meskipun masih terdapat beberapa kerangka peraturan tindak lanjut yang dalam tahap finalisasi. Untuk itu perlu dibangun kebersamaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menuntaskan aturan tindak lanjut dari PP nomor 6 tahun 2010 tersebut. Hadirin dan anggota Satpol PP yang saya hormati, hari ulang tahun ini hendaknya menjadi momentum agar seluruh kepala daerah mengoptimalkan eksistensi Satpol PP dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan suksesnya otonomi daerah, serta dijadikan sebagai sarana untuk melakukan introspeksi serta mengevaluasi untuk memperbaiki berbagai kekurangan dan kelemahan yang selama ini terjadi serta peningkatan prestasi yang telah dicapai. Agar harapan tersebut di atas dapat terwujud di dalam kehidupan bermasyarakat, maka sudah seharusnya lah seluruh jajaran anggota Pol PP dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Anggota Pol PP juga harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga menghapus kesan negatif bahwa Pol PP berlaku tidak profesional dan tidak proporsional. Kesan ini memberikan citra yang tidak menguntungkan bagi seluruh jajaran Satpol PP. Dengan demikian, kedepannya Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus lebih mengedepankan penataan, bukan penertiban. Hal ini mengingat apabila melalui penataan terkandung semangat kebersamaan antara masyarakat dengan aparat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan di lain pihak apabila melalui penertiban akan cenderung bertindak represif. Sebagai sebuah institusi penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP harus menampilkan wajah yang tegas namun tetap humanis. Wajah tegas bukan berarti arogan atau mau menang sendiri, tetapi harus tampil semakin kuat dan kokoh dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, wajah tegas berarti tidak mengenal kompromi dan tidak terpengaruh oleh berbagai godaan yang melanggar hukum dan sumpahnya. Di sisi lain, wajah humanis bersikap melindungi dan melayani serta berorientasi pada prestasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hadirin dan anggota Satpol PP yang terhormat, kita sadari bersama bahwa tantangan tugas Satpol PP ke depan akan semakin berat karena dihadapkan pada berbagai varian gangguan ketertiban dan ketentraman yang terjadi sebagai dampak dari perkembangan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Konflik horizontal dalam masyarakat maupun konflik vertikal yang mengarah pada gerakan separatisme, kejahatan terorisme, serta berbagai bentuk kejahatan lain yang mengancam keselamatan masyarakat dan merugikan kekayaan negara harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif, dan profesional. Hadirin dan Satpol PP yang saya cintai dan banggakan, banyak prestasi yang telah diukir Satpol PP dalam melaksanakan tugas operasi penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Prestasi tersebut diraih dengan kerja keras, penuh risiko, serta pengorbanan seluruh anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan penghargaan dan simpati serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Satpol PP yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh keluarga besar Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.
dalam rangka membangun kemitraan Satpol PP dengan masyarakat ke depan yang lebih profesional dan akuntabel, dibutuhkan rencana strategi melalui perlunya disusun regulasi yang mengatur dan mengakomodir hak, kewajiban, dan kewenangan Satpol PP, mulai dari pola rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karier sampai dengan perlindungan, asuransi, kekebalan hukum tertentu dan bantuan hukum, serta kesejahteraan dan lain-lain. Apabila harapan ini dapat terwujud, maka dalam hal tersebut merupakan tonggak sejarah bagi jajaran Satpol PP sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang diharapkan memiliki kontribusi besar terhadap percepatan dan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Hadirin dan anggota Satpol PP yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengingatkan kepada seluruh anggota Satpol PP bahwa setiap pekerjaan dan jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus ditunaikan dengan penuh rasa tanggung jawab dan berdasarkan pada profesionalitas dan proporsionalitas. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak seluruh jajaran Satpol PP untuk pertama, selalu meningkatkan profesionalitas dan disiplin pribadi dalam setiap pelaksanaan tugas dengan mengedepankan sikap etis dan humanis namun tegas. Kedua, menghindari tindakan kekerasan dalam setiap pelaksanaan tugas serta senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tiga, menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan instansi terkait dan segenap komponen masyarakat lainnya, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat. Dan kelima, memegang teguh komitmen terhadap organisasi untuk membuktikan bahwa Satpol PP mampu menjalankan perannya sebagai penegak peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Hadirin dan para anggota Satpol PP yang saya banggakan, marilah melalui peringatan hari ulang tahun ke-61 ini, kita bangun karakter setiap anggota Satpol PP melalui kemitraan yang sinergis dan bersikap profesional dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selamat hari ulang tahun. Semoga Pol PP dapat terus meningkatkan pelaksanaan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dirgahayu Satuan Polisi Pamong Praja. Sekian dan terima kasih. Pembacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala kasih. Maha penyayang yang tidak pilih sayang. Ya Allah, ya dan lindungan serta kasih sayang-Mu, kami pada hari ini berkumpul mengadakan acara Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat dapat membangun kemitraan dan masyarakat serta pelindungan masyarakat. Ya Allah ya Karim, dengan tugas Satpol PP dan Linmas semakin berat, terutama dalam mengawal aturan perundang-undang lainnya, sehingga terciptanya ketertiban, keamanan, kenyamanan manusia yang lemah. Banyak salah dan dosa yang kami lakukan, baik sengaja. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah salah dan dosa kami, salah dan dosa kedua orang tua kami, salah dan dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Andika Bayangkari. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan
kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Wih, aduh. Upacara selesai, Komandan Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama. Maju! Jalan! 5 perahu dengan jumlah personil 200 lebih. Mereka akan uji keterampilan dalam peragaan senam perahu. Melakukan waktu sebagai kesiapsiagaan sebelum menuju ke tempat tugas untuk mengurangi risiko dari bencana banjir yang melanda kota Jakarta. Gerakan demi gerakan dalam hubungan satuan kita bersedia sekata untuk membantu pemerintah, kepala daerah, provinsi DKI Jakarta meringankan beban negara yang tertimpa bencana banjir. 200 personil secara keseluruhan dalam hitungan komando. Satu satuan dalam kebersamaan adalah cerminan nyata. Inilah personil Satpol PP yang siap sebagai garda terdepan memberikan perlindungan terhadap masyarakat kota Jakarta. Yang kita saksikan adalah gerakan hukum terakhir sebagai satu dilakukan dengan terus semangat dan dedikasi yang penuh nyata. Inilah Satuan Polisi Pamung Praja, Waret Cepat yang siap siaga untuk mengurangi risiko bencana banjir manakala melupa kota Jakarta. Berlanjut dengan gerakan angkat perahu sebagai wujud nyata kebersamaan dunia setia sekata dalam mengemban misi untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat kota Jakarta. Seremonial nyata dari gerakan berikut, gerakan angkat perahu dengan filosofi ringan sama dipikul, berat sama dipikul, setia sekata dalam tugas untuk mengemban misi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Siap saja dan terus merupakan kebersamaan dari hitungan waktu, hitungan ritme irama adalah dan jiwa korsa dari seluruh personel Satpol PP yang dikenal dengan kemitraan dengan masyarakat kota Jakarta terpancar dari penampilan berikut ini. Inilah dari peran serta masyarakat kota Jakarta. Mereka pun ingin merasakan rasa sukacita dalam kebersamaan memeriahkan hari ulang tahun Satpol. Ada undangan yang kami hormati. Inilah kelompok dari elemen muda masyarakat kota Jakarta
seluruh masyarakat Kota Jakarta menjadi satu perhatian dari penampilan tujuh keterampilan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita saksikan personel Satpol PP tanpa mengenal lelah dalam hitungan waktu dalam satuan drama siap siaga memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat Kota Jakarta. Personel Satpol PP yang juga dikenal dengan Baret Coklat senantiasa tampil ke depan di Kota Jakarta sebagai mengusut keterkaitan anjuran dalam gerak ulang tahun dan kami pun merasa bangga di arah pusat sebagai kalangan muda masyarakat Kota Jakarta yang dengan serta-merta juga ingin turut serta masyarakat. Mereka tergabung dalam kelompok rampak pendidik yang juga berkolaborasi dalam rangkaian adakan dengan senam line dance dan ini undangannya kami hormati. Inilah kiprah dalam sukacita kelompok para pemain rampak adalah juga bagi masyarakat yang merasa jika ada di tengah masyarakat menciptakan kepentingan ketentraman dan keamanan untuk Jakarta.
tinggal dengan para dan mereka adalah garda terdepan menghadap pengusung membawa polisikan kepada negara indikasi bahwa masing-masing di kepadanya tadi mereka merupakan hasil mengunjung prestasi terbaik sebagai para jawab-jawab prestasi terbaik dan kita dari mereka hal yang dikerjakan untuk menuju ke arena para internasional singles yang akan datang. Bagaimana dengan bahwasanya tidak pernah mencari Satpol PP pria wanita diberikan yang sama untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai pemegang peraturan daerah anggota cabang tinggi 58 meter. Mari kita dengan sama memberikan doa kepada Serikandi Satpol PP rasa takut siap mengemban visi untuk menegakkan peraturan daerah, memberikan yang terbaik bagi kota Jakarta. Satu demi satu serikandi sudah menunjukkan kesiapsiagaan personel yang sangat Satpol PP. Salah satu dari UPD ketemuan Provinsi DKI Jakarta yang juga sudah meluncur dalam ketinggian 25 meter ke atas udara. Lambaian tangan rasa sukacita sebagai gambaran nyata. Mereka terbang di udara mengubah visi tanpa mengenal sesuatu bersama. Personel Satpol PP siap siaga. Siap memberikan perlindungan kepada masyarakat kota Jakarta. Satu demi satu dari personil yang ada diterjunkan. Mulanya yang mereka ada rasa khawatir, tapi sebagai satu personil Satpol PP, Serikandi Satpol PP siap mengemban tugas sebagai penegak peraturan daerah, mengusung panji-panji peraturan daerah. Ini undangan yang kami hormati. Inilah visualisasi. Bagaimana bersama persiapan agar mereka juga tetap menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Beneran ini. Iya, boleh terjadi buat cerita lucu ini. Selanjutnya kita saksikan pemberian bunga tangan kepada yang dihormati. Kami silakan serikandi yang berada di wujud nyata rasa bangga dan bahagia. Serikandi Satpol PP yang sudah berada di bawah untuk membawa Henry sebagai wujud nyata kiprahnya Satpol PP. Dengan Bapak Ibu Gubernur Provinsi DKI Jakarta tetapi ke depan bunga tangan ini akan diberikan kepada Ibu Polisi Bowo dan kepada Ibu Polisi Bowo yang akan meneruskan bunga tangan ini kepada Ibu Biwi Endang Biwati SIP, lahir Semarang 28 Februari 1955, wanita perwita yang baik dan menyelesaikan masa tugas dengan baik dan sekarang sudah memasuki masa purna bakti. Selanjutnya kita saksikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memotong program diwakili Bupati Simono. Itu coba kita saksikan dari saya Satpol PP agar Satpol PP
kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Ibu Wiwi Endang Dewiwati SIP bersama defile kendaraan pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang akan ke Jakarta. Yang menghadiri undangan yang berbahagia dan sejumlah yang juga tetap berada di tempat ini untuk bersama-sama kita saksikan defile kendaraan operasional pendukung tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan 157 Kecamatan Tuncang digunakan sebagai pusat komando di lapangan pada saat operasi kepolisian. Disusul berikutnya mobil kita operasional lapangan dengan personel lengkap sebagai satu satuan untuk fungsi mengangkut personel Satpol, mobil box logistik dilengkapi dengan air conditioner dan tracer. Mobil ini digunakan untuk mengangkut persediaan logistik operasional di lapangan. Truk box modifikasi dan mobil terangkai adalah kendaraan operasional lapangan yang juga tidak disifat pajak atau untuk membawa hasil operasi kepentingan yang ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta. Berikutnya kita saksikan mobil ini terpantau lapangan ditampilkan secara simbolis unit sebagai gambaran nyata kendaraan bermesin diesel ini dalam peralatan evakuasi barang para penyintas dan peralatan keselamatan. Satu unit transporter para penyidik digunakan untuk mensosialisasikan menginformasikan masyarakat guna mengantisipasi bencana. Satu unit public address kendaraan ini juga dilengkapi dengan peralatan sound system yang lengkap dan canggih digunakan untuk mensosialisasikan menginformasikan masyarakat guna mengantisipasi bencana. Dengan kapasitas 200 liter bersama mengawal panji-panji pertahanan daerah penegak garda terdepan dan senantiasa memberikan nyata susah kalau kayak gini, susah sempit ruang pertahanan daerah dan perlindungan masyarakat. Lipat ke depan gitu. Selamat ulang tahun Satpol PP yang ke-61 dan Dirgahayu juga untuk Linmas yang ke-49. Pada hari yang berbahagia ini, saya gembira menyaksikan bahwa konsolidasi Satpol PP ini berjalan sesuai dengan rencana. Kita tahu kita mengalami satu pukulan yang cukup berat pada hampir setahun yang lalu, dan sekarang saya mulai yakin bahwa kepercayaan diri dari Satpol PP itu sudah tumbuh kembali. Ya, kita memerlukan ini untuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu menjamin ketertiban umum, kemudian juga ketentraman dan pelayanan dan pelindungan masyarakat di Kota Jakarta. Ya, ketertiban umum yang berkaitan dengan tentu pelaksanaan peraturan daerah. Jadi itu intinya. Sekarang kekuatan Satpol PP di Jakarta ini kurang lebih 7.100 personil, ya, yang tentu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Di sisi lain kita juga akan mengembangkan peralatan sesuai dengan kebutuhan, peralatan yang tentu tidak yang sejalan dengan sifat dan karakter dari pelaksanaan tugas Pol PP. Ya, kita tahu bahwa Pol PP ini tidak dilengkapi dengan senjata api dan juga tidak dilengkapi dengan senjata tajam. Ya, jadi keterampilan-keterampilan seperti yang tadi disaksikan itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebutuhan Satpol PP dalam pelaksanaan tugas. Dan saya juga gembira menginformasikan bahwa dari 7.100 personil tadi, 1.100 personil sudah merupakan pegawai negeri sipil, dan kemudian 4.500 diantaranya sudah menjadi calon pegawai negeri sipil. Dan begitu, mudah-mudahan yang sisanya yaitu 1.500 lagi nanti akan diproses dan diseleksi sesuai dengan peraturan perundangan, yaitu jatah yang kami terima dari pemerintah pusat. Ya, itu barangkali secara umum. Sekali lagi Dirgahayu Satpol PP. Ya, terima kasih. Rencana penutupan Casablanca dan juga Sudirman ini apakah kemudian akan ada pengalihan dan simulasinya seperti apa akan dilakukan? Sudah pasti itu akan menjadi bagian dari
tugasnya Dinas Perhubungan dan Polda Metro, dan sudah saya minta untuk diinformasikan secara meluas dan merata supaya semua orang warga Jakarta yang membutuhkan jalur itu mengetahui kemana dialihkan. Sekarang sudah bertahap memang. Jadi nanti akan ada simulasinya ya, Bu? Terima kasih. Yuk, makasih. Yuk. Satu meter apa sih? Ya, suka dukanya banyak. Banyak dukanya apa sukanya? Ya, dukanya juga banyak. Apa sih dukanya? Dukanya ya waktu kemarin kita tugas yang hujan. Itu lihat teman-teman korban. Ya di situ. Kembalikan mental percaya diri lagi gimana sih? Ya kita lupain aja yang itu, kita lupain, semua kita lupain, kita lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Masih ada rasa trauma ya? Kadang masih ada trauma. Tugas paling berat yang pernah dilakukan apa? Ya waktu penertiban Koja itu paling berat. Kan harus berhadapan dengan masyarakat sipil nih. Karena mereka juga mungkin keluarga kita atau saudara kita. Iya. Nah, kita menyikapi itu seperti apa? Kita harus tegas. Sementara mereka juga mungkin melanggar. Bagaimana menyikapi itu? Ya itu kan tuntutan tugas. Ya mau nggak mau kita harus ikut apa perintah komandan. Di mana? Di rumah sakit Koja. Udah bisa ini waktu itu? Udah bisa silat belum pas tugas di sana? Cewek lagi mana ya? Ada cewek lagi ya? Ada ya? Yang tadi gagal tuh yang gagal. Mas, saltonya aja, saltonya. Salto aja, salto. Rame banget. Ini siapa? Membuat acara untuk para anggotanya luar biasa ya. Yes. Hah? Jangan lama-lama Pak, sini Pak. Jangan macam-macam sama saya ya. Kalau Ansori. Ya udah, Awati suka dukanya seorang udah rumah tangga? Belum. Oh, belum. Suka dukanya menjadi Satpol PP wanita apa? Ya kadang kalau Sabtu Minggu kan kita harus masuk gitu. Kita kan di kantor, di staff. Sama, Sabtu Minggu kita juga masuk. Kalau di lapangan pernah Ikut bertugas di PMKS. lapangan, terus menghadapi masyarakat, menertibkan, suka dukanya apa? Suka dukanya ya kadang masyarakat belum tahu apa sih namanya, kita udah sosialisasi, udah ada surat SK segala macam udah beres, tapi mereka kadang arogan duluan gitu. Nah takutnya kita kadang pas operasi di situ dia nggak terkendali gitu. Nah, menghadapi mereka yang emosi parah, sementara kita tidak punya senjata, dari situasi tidak ada senjata, bagaimana? Kan ada negosiasi dari pas sebelum penertiban kita ada negosiasi dulu sama mereka. Nah, yang bagian negosiasi gitu. Kita bagian di lapangan di komando. Biasanya apa yang dilakukan ketika mereka sudah nekat, marah, dan membawa senjata? Biasanya kita dari Satpol PP apa ya? Kalau dari Satpol PP biasanya kan nunggu komando aja, misalkan kita ikut, misalkan harus ke depan, kalau misalkan harus dari kita ikut komando. Ada rasa trauma, takut nggak sih menghadapi masyarakat yang sering marah, beberapa kejadian kayak Koja seperti itu kan, bahkan ada korban dari Satpol PP. Seorang wanita ada rasa takut nggak? Ya kita sebagai ini takut juga, tapi gimana, kita kan tugas, tetap kita punya semangat di situ, ada power sendiri lah, kita semangat tugas. Membangun mental berani itu bagaimana? Kita kan udah terbiasa, kita pelatihan. Membangun mental itu seperti apa? Kan ada pelatihan di Satpol PP, jadi kita udah ikut
terus di RCTI. Beda lagi. Nonton terus aja RCTI ya. Enak aja. Diem juga.